Senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bagian daripada kehidupan kita. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal beberapa tips untuk menyusun urutan penyampaian sambutan pelaksanaan acara lewat forum organisasi. Tetapi sebelumnya itu perkenalkan kami menyampaikan bahwa melalui channel ini telah tersedia kelas seputaran organisasi. Bagi sobat dan teman-teman yang berkerinduan untuk sharing lebih lanjut seputaran organisasi, silakan bergabung dengan cara menekan tombol gabung dan lihat level kelas sesuai dengan keperluan. Begitupun juga bagi sobat dan teman-teman yang ikhlas dan senang hati untuk memberikan dukungan dan juga support dan perkembangan dan perluasan channel ini. Silakan tekan tombol ucapan terima kasih dan tinggalkan pesan di kolom komentar sebagai referensi pembuatan video selanjutnya. Sebelum kita membahas tentang beberapa tips untuk membuat urutan penyampaian sambutan pelaksanaan acara lewat forum organisasi, maka perlu kita ketahui bahwa urutan penyampaian sambutan pelaksanaan acara melalui forum organisasi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari susunan atau rangkaian acara pelaksanaan kegiatan yang sering dilaksanakan oleh forum organisasi. Urutan penyampaian sambutan pelaksanaan acara lewat forum organisasi tersebut tentunya jauh-jauh sebelumnya telah dipersiapkan oleh pembawa acara atau KMC. Dan berikut ini adalah beberapa tips atau cara untuk menyusun urutan penyampaian sambutan pelaksanaan acara melalui forum organisasi. Yaitu yang pertama adalah penyampaian sambutan pelaksanaan acara lewat forum organisasi. Tentunya disesuaikan dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagai salah satu contoh adalah ketika kegiatan tersebut adalah pembukaan kegiatan pelaksanaan bakti sosial yang akan dilaksanakan pada salah satu desa, maka undangan yang disampaikan untuk membawakan sambutan tentunya dapat disampaikan kepada kepala desa, kemudian juga kepada camat dan juga wali kota atau bupati. Undangan tersebut diharapkan telah disampaikan paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan susunan atau rangkaian acara pelaksanaan kegiatan pembukaan bakti sosial. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan acuan atau pedoman kepada tamu dan undangan sehingga mereka dapat menyesuaikan waktu untuk hadir dalam pelaksanaan pembukaan kegiatan bakti sosial. Kemudian yang kedua adalah sebelum pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan lewat forum organisasi, maka MC atau pembawa acara tentunya telah memastikan kesediaan dan juga kehadiran bagi seluruh tamu dan undangan yang akan memberikan sambutan. Hal tersebut dimaksudkan agar ketika pelaksanaan acara nantinya, seorang MC dapat menyesuaikan urutan penyampaian sambutan sesuai dengan kehadiran tamu dan undangan untuk memberikan sambutan. Untuk mengetahui kehadiran atau kesediaan tamu dan undangan untuk hadir memberikan sambutan tersebut, maka tentunya seorang MC dapat membangun komunikasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara, seperti dapat menggunakan media komunikasi seperti media telepon dan juga media-media komunikasi yang lainnya. Yang ketiga adalah ketika MC telah memastikan kehadiran dan kesediaan tamu dan undangan untuk memberikan sambutan dalam pelaksanaan kegiatan lewat forum organisasi, maka MC tentunya dapat menetapkan urutan penyampaian sambutan. Urutan penyampaian sambutan pelaksanaan acara lewat forum organisasi tentunya disesuaikan dengan tata cara penyampaian sambutan sesuai dengan susunan acara formal yang biasanya disampaikan dari tamu dan undangan yang hadir yang memiliki kedudukan yang paling terendah dan diakhiri dengan sambutan dari tamu dan undangan yang memiliki kedudukan yang paling tertinggi. Hal tersebut dimaksudkan agar tamu dan undangan yang memiliki kedudukan paling tertinggi di akhir sambutannya dapat membuka pelaksanaan acara sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang keempat adalah setelah menetapkan urutan penyampaian sambutan sesuai dengan informasi yang diterima atas kesediaan dan juga kehadiran dari seluruh tamu dan undangan untuk memberikan sambutan, maka perlu diperhatikan oleh seorang MC bahwa ketika
pejabat yang diundang untuk memberikan sambutan tersebut tiba-tiba berhalangan karena menghadiri acara yang dianggap lebih penting. Maka urutan penyampaian sambutannya dapat disesuaikan dan dapat melihat pejabat yang hadir yang memiliki kedudukan yang paling tinggi untuk membuka dan menutup acara yang dilaksanakan lewat forum organisasi. Oleh karena itu dapat kita melihat bahwa penyampaian sambutan pelaksanaan acara lewat forum organisasi tentunya berpedoman pada susunan acara resmi atau susunan acara formal dan juga disesuaikan dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Urutan penyampaian sambutan pelaksanaan acara lewat forum organisasi tersebut sesuai dengan susunan acara formal atau susunan acara resmi. Biasanya dimulai dari sambutan dari pejabat yang memiliki kedudukan yang paling terendah dan diakhiri dengan sambutan dari pejabat yang memiliki kedudukan yang paling tertinggi. Semoga bermanfaat dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini, sehingga channel tutorial organisasi ini semakin hari semakin berkembang dan bertumbuh, mendekati 8.000 subscriber. Itu semua oleh karena partisipasi dan dukungan dari teman-teman komunitas tutorial organisasi. Bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung dan berkerenduan untuk sharing seputaran organisasi, silakan bergabung melalui channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan bel notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya. Dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan dan terima kasih sudah menonton.